Pada saat orang ikut pendidikan, mau sekali, mau 3 kali, apakah dia sudah memang terdaftar sebagai peserta didik? Ya, betul. Pada saat orang mengikuti ujian, apakah sebelumnya dia sudah mendaftar? 3 bulan sebelum ujian, daftar peserta ujian harus kita daftar dulu sebagai peserta ujian di provinsi dan pusat. Ya, saya ingin pertanyaan saya. Ya. Apakah orang yang mengikuti ujian sudah berarti sudah mendaftar sebagai peserta ujian? Oh ya, itu aja. Terus, pada saat apakah saudara pada saat pengalaman saudara orang legalisir ijazah mengikuti apa saja, dilampirkan aslinya untuk disampaikan? Ya. Maka kita tulis sesuai dengan aslinya. Ya. Maka legalisir itu harus menyertai aslinya. Ya. Ya. Apakah saudara pernah mendengar pada tahun 2015 Pak Dio Radiman menggunakan jasa paket B mendaftar sebagai calon kepala desa? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baru tahu ya sekarang ya. Setelah saya berdinas pendidikan terjadi ada kasus tersebut ditangani. Ya, artinya 2015 saudara tidak tahu tentang kejadian masalah hukum yang terjadi pendaftaran kepala desa, tidak tahu. Kapan saudara mengetahui ada warga atau masyarakat menyatakan bahwa Pak Dio Radiman menggunakan NIK seseorang? Saat saya di dinas pendidikan 2019. 2019, bulan berapa? Yang jelas saya masuk Januari 2019 berkas. Itu saja sebenarnya. Nah, apa langkah yang sudah lakukan setelah punya inisiatif untuk melakukan mediasi? Setelah mediasi saat itu ya paling penting kami hanya membuat suatu berita acara informasi dari ini seperti ini, informasi seperti ini. Pada saat mediasi, si peserta yang hadir. Karena saat itu saya lalu dipindahkan jadi PT Camat lagi lalu jelas ini saya sudah hilang lagi. Oh, tapi setahu saudara, apakah mediasi itu pernah dilakukan? Saat itu setahu saya ada. Ada ya. Apakah saudara tahu hasil berita acara mediasi tersebut? Saya lalu meninggalkan jadi camat lagi di Seluas 2019. Ya. Jadi saat itu saya ditangani oleh bidang-bidang. Dan saudara meninggalkannya ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara pernah melihat ijazah yang dipisahkan tersebut? Fotokopi juga pernah? Kalau fotokopi kadang dibawa oleh dari Kapolda. Oh, itu diperiksa ya. Tapi waktu itu tidak pernah melihatnya. Apakah Bapak Marbun sendiri kenal sebelumnya dengan Pak siapa? Pak Dio Radiman? Saya memang belum kenal beliau. Sampai sekarang pun baru sekali ketemu. Saya selama ini kita pernah kenal dengan beliau. Apakah saudara mempunyai kartu anggota siswa kelompok belajar? Mengetahui itu? Dulu kita ada kartunya, karena udah belasan tahun semua barang itu udah hilang. Karena kita udah belasan tahun, kita lagi nak nyoba paket, kita anggap sudah selesai kita ngurus paket, kita semua udah pusingkan barang kita kirimkan semua. Sebelum ujian paket B, apakah saudara ikut belajar pada kelompok belajar? Saya belajar. Belajar ya. Saya bukan belajar, saya gurunya. Oh, gurunya ya. Dengan penyelenggaranya saya. Saya sebagai penyelenggara sekaligus jadi tutornya. Gitu. Apa nama kelompok belajar yang saudara itu? Maju terus. Maju terus. Apakah tidak ada lagi nama kelompok lain selain daripada Maju Terus? Tidak ada, karena kita tanya ke dinas juga kemarin tuh dia bilang namanya kelompok lain itu tidak ada, maksud saya itu tidak ada namanya terdaftar. Baik. Sepengetahuan saudara, ada berapa jumlah kelompok belajar pada saat itu? Hanya saya tahu sih, saya tidak tahu hanya punya saya, karena saya tidak pernah ngurus punya orang, karena di kecamatan, khususnya kecamatan Bayangkayang hanya punya saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan saudara mulai belajar dalam kelompok belajar? Saya bukan belajar kelompok belajar, saya ini penanggung jawab. Penanggung jawabnya. Saya ini sebagai, kata orang tuh sebagai kepala sekolah di situ, sekaligus jadi gurunya. Iya. Siapa penanggung jawab penyelenggara program paket B itu? Saya. Pak Marbun sendiri ya? Iya. Siapa-siapa saja tutor dalam proses belajar tersebut? Tutornya itu kami 6 orang.
Siapa-siapa di antaranya? Termasuk saya tutornya, Marbun, Perlindungan, baru si Mulyadi, baru si Penada dengan Anton. Baik. Masing-masing tutor tersebut mengajar apa saja? Bidang masing-masing. Masing-masing. Seperti apa tuh? Seperti yang PPKN, biologi, seperti guru biasa juga. Berapa lama saudara mengikuti proses belajar sehingga Anda bisa jadi tutor, jadi pengajar di situ? Saya di situ jadi tutor itu sebenarnya hanya dilatih, persyaratannya itu hanya tamat SMA dan dikhususkan di Pontianak. Saya dapat sertifikat di sana, baru saya disuruh atau mencetak namanya ijazah itu kan, dari mana dia dapat? Artinya di sini kan tentunya berasal dari dinas pendidikan, ya kan? Yang seharusnya dinas pendidikan dilaporkan kalau memang benar ini ada unsur palsu. Ya. Tadi kan dijelaskan dalam dakwaan jaksa bahwa dia itu pernah mengikuti pendidikan 2 kali. Artinya dia telah terdaftar. Hanya memang kesalahannya dari mana? Bisa kesalahan dari pengelola, bisa kesalahan dari dinas pendidikan. Kedua, dia juga pernah mengikuti ujian. Tadi PLT pendidikan mengatakan bahwa orang yang ikut pendidikan itu pasti sudah mendaftar. Orang yang mengikuti ujian itu pasti sudah mendaftar. Nah, kenapa tidak terdaftar di penyelenggara? Itu bukan kesalahan si Deo, itu kesalahan dari penyelenggara atau dinas pendidikan. Seharusnya mereka itu melaporkan dinas pendidikan karena jas itu dapat dari dinas pendidikan, bukan dari Deo-nya yang buat. Dia itu mendapatkan langsung, saksi lindung mengatakan perlindungan bahwa mereka bersama-sama ke dinas pendidikan untuk menemui kepala dinas dan mencap 3 jari. Itu artinya bahwa ijazah itu didapat dengan benar, bukan palsu. Tanda tangan kepala dinas. Nah, ya kan? Yang capnya Pak Dio juga udah dibubuhkan situ. Artinya Dio itu sudah benar. Nah, kemudian masalah Kabulius. Kabulius itu kan sebenarnya mengikuti pendidikan hanya 3 bulan. Seharusnya tidak boleh dia menurut penyelenggara. Nah, kenapa dia dianggap sebagai pemilik yang sah? Setelah kita mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan pada hari ini, kami tim kuasa hukum berusaha ingin membuktikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Deo Rajiman itu bukan palsu, tetapi asli. Karena memang di situ dikatakan jaksa penuntut umum menganggap itu adalah ijazah palsu. Lebih lanjut, jaksa menyatakan bahwa proses memperoleh penerbitan ijazah itu dengan prosedur yang salah. Di dalam persidangan pada hari ini, kami telah membuktikan bahwa faktanya Deo Rajiman sudah melakukan pendaftaran, mengikuti pendidikan, mengikuti ujian, dan langsung menerima ijazah itu dari dinas pendidikan. Artinya apa? Semua proses sudah dilakukan dengan benar. Artinya ijazah yang dikeluarkan oleh dinas adalah ijazah yang benar. Jadi ketika penyidik menyatakan itu palsu, kami menolak. Pada hari ini di dalam persidangan kita sudah membuktikan itu semua benar.